Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah. Baik. Pertama ada kisah seorang raja yang disebutkan hidup sekitar 200 atau 300 tahun sebelum Masehi, bernama Iskandar Al-Makduni. Dia memiliki kekuasaan yang begitu luas ya. Kemudian satu waktu bahwa ketika dia telah ditimpa sakit yang begitu keras dan mulai menyadari bahwa ini nampaknya akan mengantarkan dia kepada kematian ya, maka dia memanggil pengawal pribadinya. Dipanggil pengawal pribadinya untuk dititipkan wasiat untuk disampaikan kepada ahli warisnya. Maka datang pengawalnya, kemudian raja ini mulai berkata bahwa bila nanti saya telah meninggal, sampaikan pesan ini kepada orang-orang yang saya tinggalkan. Yang pertama bahwa setelah jasad saya telah kaku dan sudah tidak bernyawa, tempatkan dalam satu ruangan khusus, yang di ruangan itu tidak boleh ada yang memasukinya kecuali dokter-dokter pribadiku. Kemudian wasiatnya yang kedua, bahwa harta yang saya kumpulkan berupa perhiasan yang terbuat dari emas, berlian dan permata ditaburkan di sepanjang perjalanan dari rumah saya menuju tempat pemakaman saya. Ketiga, bahwa sebelum nanti kuburan saya ditutup dengan tanah, saya meminta agar kedua tangan saya dikeluarkan dari kain kafan saya, kata dia. Maka raja ini setelah berpesan seperti itu, pengawalnya berkata, saya telah menulis apa yang Anda sampaikan, tapi terkait pesan ini, saya orang yang butuh diberikan penjelasan lebih jauh. Maka raja ini mengatakan bahwa wasiat saya yang pertama, ketika kematian telah mendatangi seorang hamba, maka sekalipun bersekutu dokter-dokter terbaik di zaman itu untuk menghidupkannya kembali, tidak ada yang bisa melakukannya, kata raja ini. Kemudian yang kedua, semua yang telah saya genggam selama saya berkuasa berupa harta dan seluruh perbendaharaannya hanya mampu mengiringi saya dari rumah sampai ke tempat pemakaman, tidak mungkin dibawa ke alam kubur, kata raja ini. Ya, kemudian yang ketiga, ketika di dunia kita datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tangan kita tidak menggenggam apa-apa, kita pun akan kembali kepada Allah dalam kondisi tidak membawa apapun, dan tangan kita tetap kosong sebagaimana kita datang, kata raja ini. Bagi sebagian orang mungkin penguasa, wasiatnya tidak jauh-jauh sebenarnya, siapa penggantinya dan kepada siapa dia bagi hartanya. Tapi raja ini unik ya, titipannya begitu mengena kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Nah hari ini sebenarnya kalau kita mau menakar ya sudut pandang kebanyakan manusia, bahwa ketika diberikan jabatan dianggap sebagai bentuk ketinggian bagi dia, diberikan harta dianggap sebagai bentuk ketinggian kedudukan bagi dia, diberikan ya apalagi harta, jabatan, kekuasaan dan seluruhnya yang berupa perbendaharaan dunia dianggap sebagai takaran kemuliaan. Maka orang tua kebanyakannya menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, tujuannya apa? Dapat kerja, dapat duit, dibagi duitnya gitu. Maka jangan heran kemudian ketika hari ini terjadi situasi orang berebut-rebut kekuasaan, berebut-rebut harta tanpa memandang halal haram ya. Raja ini telah meninggal di masa lalu, menitipkan wasiat seperti ini. Warisannya begitu mengena untuk dijadikan sebagai petuah bagi kita yang masih hidup hari ini. Di zaman hari ini kemudian kita dapatkan ketika Al-Quran mengisahkan ada 3 model manusia yang Allah laknat dalam Al-Quran, yang hari ini masih ada bentuk-bentuk yang ini duplikat-duplikatnya. Pertama adalah Firaun yang dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya, kemudian Qarun dengan hartanya, dan Haman dengan kecerdasannya ya. 3 orang ini di masa lalu tidak beriman dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita dapatkan hari ini justru orang-orang beragama seperti meniru 3 orang ini. Ada orang yang beriman menjual ayat-ayat Tuhan untuk mendapatkan kursi kekuasaannya. Ada orang kemudian ya ingin mendapatkan harta. Bahkan ada orang cerdas menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku beriman pula. Seperti paham Islam liberal misalnya. Ya, mencampur adukan antara pemikiran-pemikiran sampai kemudian rancu pemikiran orang-orangnya. Itu raja yang kemudian kita ceritakan. Nah, kalau berbicara tentang warisan, apa yang mau kita wariskan setelah kita meninggal kira-kira? Jadi kalau orang kemarin bercerita tentang investasi ada 3, doa anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Sedekah butuh isi kantong kita ya. Kemudian anak soleh butuh istri soleha. Nah berarti hari ini kita masih muda, ada satu yang bisa kita ambil. Apa? Ilmu yang bermanfaat.
Makanya Nabi menyebutkan bahwa innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan kepada kita harta, tapi diwariskan kepada kita ilmu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Fatir misalnya ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Dititipkan kepada kita Al-Quran, dan kemudian kita terbagi menjadi 3, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Alhamdulillah kita diberikan takdir untuk berjumpa dalam komunitas kebaikan ini, menghafalkan Al-Quran. Dan sudah menjadi keharusan bagi kita menjadi orang yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Maka apa yang kita hafalkan dituntut bagi kita untuk kemudian menjadi orang yang paling pertama dan utama untuk melaksanakannya. Ya. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 122 misalnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada Alkitab dan kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Haqqa tilawatih. Kata tilawah itu memiliki 2 makna. Yang pernah saya dengarkan pertama, ya, al-qur'u dan al-ittiba, ya, membaca dan mengikuti. Maka dalam Al-Quran diwajibkan kepada kita membaca sesuai dengan ilmu tajwid, dan kemudian yang kedua mengikuti apa yang telah disampaikan Al-Quran. Itu tugas kita. Itu warisan Allah yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana Ustadz semalam sampaikan bahwa ya ada 2 yang Rasul sampaikan dititipkan kepada kita sebagai pusaka. Yang bila kita berpegang teguh kepada 2 ini, kita tidak akan tersesat selama Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka apa peran kita pada warisan ini? Sudahkah kita mengambil bagian darinya? Bahwa sebenarnya coba saja kita merenungnya. Orang tua punya warisan 3 miliar misalnya. Sekalipun itu cerita yang diandai-andai saja. Tegakah kita atau maukah kita berkata bagi saja, saya tidak usah, saya tidak perlulah, saya masih bisa dapat yang lainnya. Hati kita nggak serela itu misalnya. Harus kita dapat bagian minimal, ada kenangan dari orang tua kita yang bisa kita simpan gitulah. Bahkan tidak sedikit orang karena bertengkar warisan orang tuanya itu terlalu banyak untuk dibagi-bagi dan merasa dia punya hak lebih untuk memilikinya, sampai ke pengadilan mereka bunuh-bunuhan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata Nabi berkata ternyata warisannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana sikap kita dengan ini? Ditinggalkan kepada kita 2 perkara ini untuk kita tidak tersesat selamanya. Makanya Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Bahkan Nabi menyebutkan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u bihi. Bila kalian mendapati taman di antara taman-taman surga, mas singgahlah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, yang mana taman surga? Taman surga ada 2, majelis zikir dan masjid dan rumah-rumah Allah. Itu taman surga ada 2. Makanya kalau ada pemuda sering dilanda penyakit TBC, kata guru saya, tekanan batin cinta, ya, atau dilanda penyakit andilau antara dilema dan galau, ya, maka solusinya sebenarnya cukup ke taman-taman surga itu. Apa janji Allah bagi orang-orang yang mengunjungi taman-taman itu? Dalam hadits Arba'in Nawawi disebutkan bahwa macam qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Kemudian mereka saling mengajarkan. Apa janji Allah kepada mereka? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau ada orang kurang bahagia hidupnya, mungkin kurang ilmunya. Karena resep kehidupan ada dalam Al-Quran. Kan disebutkan huda wa shifa'ul lima fis sudur. Petunjuk dan obat bagi apa yang ada dalam hati manusia. Kemudian akhaffat alaihimul malaika, dilindungi para malaikat. Aghaffat wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan rahmat Allah. Kemudian yang paling luar biasanya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang mengunjungi taman-taman surga itu disebutkan sebagai orang-orang yang Allah sebutkan nama mereka di mana? Langit yang ke-7. Jadi followers Anda di Instagram 3.000 tidak berguna kalau Allah tidak mengenal kita. Tapi cukup kita berkunjung ke majelis ilmu, di sanalah tempat kita mendapatkan ketenaran pada lapis langit yang ke-7. Makanya kalau kita butuh ketenaran, nggak usah cari pada manusia, cukup Allah kenal kita, selesai perkara. Ya. Itu janji Allah bagi orang-orang yang berkunjung ke taman surga. Dan ulama kita menyebutkan bahwa bila di dunia seorang hamba diringankan langkah kakinya menapaki jalan-jalan ke taman-taman surga itu, maka pasti
atau dikatakan disampaikan kepada mereka kabar gembira, dialah yang berhak untuk masuk surga yang sebenarnya. Karena apa? Taman itu tidak jauh dari rumah. Lantas apa yang harus kita lakukan pada warisan ini? Apakah cukup kita datang, kita soleh sendiri, pulang sendiri seperti yang Nabi sampaikan, badal Islamu ghoriban wa sayakunu ghoriban kama bada? Apakah kita bersikap bahwa memang Islam datang dalam keadaan asing, kemudian kita juga akan terasing, terus kita tinggal di rumah, nggak usah kemana-mana, nggak usah bergaul? Ya, keterasingan yang sebenarnya adalah, yang disebutkan definisinya adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika banyak orang melakukan kerusakan di sekelilingnya. Maka sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kul hadhihi sabili. Inilah jalanku, kata Rasulullah. Apa itu? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan Nabi adalah jalan dakwah, ya, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita, kalau kita sudah tahu oh ternyata taman surga, menuntut ilmu bisa masuk surga, maka kita berharap kita masuk ke dalamnya. Maka bagi kita Nabi sudah memberikan kul hadhihi sabilillah, jalanku. Ya. Makanya Allah juga menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, jalan Nabi itu apa? Mengikuti Nabi, jalan dakwah. Sepanjang hidup Nabi untuk dakwah. Dan untuk kita semuanya. Maka mari meneruskan langkah ini. Jadi warisan yang telah kita kumpulkan tadi tidak pantas rasanya kalau kita menikmatinya sendirian. Tidak pantas warisan Nabi kita kungkung sendirian, harus kita bagi. Makanya Nabi menyebutkan qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Ini kata kuncinya. Di atas basirah, petunjuk, di atas ilmu. Ya, sebelum lanjut sana ada kisah ya. Seorang pemuda belajar di sebuah kampus dengan kapasitas otak di atas rata-rata, kata gurunya. Kecerdasannya di atas rata-rata. Satu waktu berakhirlah masa belajarnya, dan seharusnya kebijakan kampus mengharuskan orang harus mengikuti program kuliah praktek ya, seperti di kampus-kampus itu. Dan pemuda ini meminta, izinkan saya untuk tidak mengikuti program itu, karena di kampung saya ada seorang guru yang telah menyesatkan banyak sekali manusia. Tapi kampus tidak izinkan. Datang lagi dia. Ya, prestasi saya katanya di atas rata-rata, maka izinkan saya pulanglah. Orang di sana sudah terlalu meresahkan saya gitu. Ingin sekali saya ketemu dan saya mendebati dia. Karena saya sudah mendapatkan ilmu di sini. Maka dengan terpaksa kampus ya silakan pulang. Maka pemuda itu datang di majelis yang di situ memang diajarkan tentang hal yang menyimpang, duduk dengan tenang sampai selesai materi. Setelah selesai materi dia berdiri di sekeliling guru itu, banyak sekali muridnya. Ada ribuan murid. Maka setelah selesai materi, pemuda itu berdiri sendiri sambil berteriak, sungguh orang ini orang sesat. Setelah berkata seperti itu, dilanjutkan dengan banyak sekali dalil yang telah dihafalkan, seluruhnya dijelaskan dan sangat ilmiah. Apa yang terjadi? Pemuda itu digebuki sama murid-murid guru tadi. Babak belur dia. Kemudian pulang, dikabari gurunya di kampus ya, saya mendapatkan peristiwa sekian dan sekian. Maka gurunya datang mengunjungi dia, mengobatinya, dibalut lukanya. Kemudian ketika majelis syekh tadi yang sesat itu mau dibuka kembali, mereka datang bersama gurunya. Tiba di sana, mereka duduk dengan tenang, mendengarkan materi yang menyesatkan itu dengan tenang. Setelah selesai materinya, guru pemuda tadi berdiri yang dari kampus. Setelah berdiri sampaikan, sungguh laki-laki di depan Anda adalah penghuni surga. Beda caranya ya, kalau masih muda tadi kan, sungguh dia tersesat. Tapi orang ini memujinya, sungguh dia penghuni surga. Terus kata guru pemuda tadi bahwa dia penghuni surga, maka siapa yang berhasil mendapatkan satu helai jenggotnya, dia masuk surga bersama dia. Apa yang terjadi? Ini kan muridnya taklid buta nih. Sudah semua rebutan jenggot, mau gimana pun wajah gurunya, pokoknya diambil lah, asal dapat satu jenggot itu sudah bisa masuk surga. Gitu. Kemudian kondisi guru itu berdarah-darah. Wajahnya karena jenggotnya mungkin lebat, nggak seperti kita ya, jenggot Pancasila hanya 5 lembar. Kemudian jamaah itu pulang. Setelah pulang, datanglah guru pemuda tadi menjumpai syekh ini, berkata bahwa ini baru muqaddimah. Bila Anda mau yang lebih dahsyat, silakan membuka majelis, saya datang kembali. Artinya bahwa basirah itu ya sangat kita butuhkan dalam membagi terkait petunjuk ke surga itu. Karena ada orang kadang-kadang hanya mampu mengkotakkan neraka. Akhirnya orang, Ustaz, neraka itu ya. Makanya basirah ada 3. Ilmu itu yang kita ilmui ada 3. Di atas petunjuk ada 3. Ilmu tentang apa yang harus kita sampaikan, ilmu tentang bagaimana cara menyampaikannya, dan ilmu tentang siapa yang akan kita jumpai. Nah kalau kita ini gagal, ya pasti gagal juga caranya.
Ya, datang misalnya di sebuah komunitas. Jadi kalau kami pribadi berbicara pada dua kategori usia itu sangat rumit. Pertama, bocah-bocah. Itu bocah itu membuat emosi itu. Karena kalau dibilang A, dia ke B. Dilarang B, A, B, C, seluruhnya gitu ya. Ya. Kalau orang tua rumit. Kenapa? Ada saja kata-kata kita yang perlu ditakar. Ya, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Atau jangan sampai dia sebenarnya nggak mau dinasihat sama anak muda. Maka didatangkanlah orang yang seusia dia misalnya. Ya. Makanya perlu ditahu tiga ini. Ya. Dan jarang sekali orang mengumpulkan tiga-tiganya. Kalaupun bisa dikumpulkan butuh bantuan yang lainnya. Makanya konteks berdakwah perlu jamaah. Perlu komunitas. Ya, seperti di sini komunitas usaha mulia. Nggak mungkin kebaikan dijalankan sendirian, itu mustahil. Sehebat-hebatnya Nabi tetap ada sahabatnya. Dalam kemenangan dalam perang Parit misalnya, seorang pemuda yang berasal dari Persia yang dulu menyembah api, menyalurkan idenya, buat Parit. Dulu kami berperang begitu strateginya. Itu ya. Ada ide yang disumbangkan ya. Sama misal sebuah ceramah tabligh akbar yang mungkin nampak di depan mata kita penceramah dan pembawa acaranya. Anda tahu di balik itu ada yang lelah sepanjang bulan mencari duit, ya, menata panggung, membuat orang berlatih dan sebagainya. Bahkan ada yang dimarahi sampai berlinang air mata di balik panggung itu. Tapi di depan semua peserta begitu gembira suasana hari tabligh akbarnya misalnya. Ya, makanya kita butuh orang-orang yang kita ajak kepada kebaikan itu dalam satu komunitas. Makanya Allah menyebutkan innallaha yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi shaffa. Ya. Mari mengantarkan kebaikan. Warisan Nabi kita antarkan, kita sampaikan dengan kebersamaan. Karena kalau kita sendirian dicela orang mulai down. Hari ini mungkin saya masih kuat. Besok datang si A, si B, si U sudahlah saya menyerah saja. Ternyata dakwah memang berat. Lebih berat dari rindu kata Dilan. Karena apa? Dakwah itu meminta segalanya dari kita. Waktu yang kita punya, tenaga, harta, bahkan jiwa kita. Kalau diminta, kita berikan. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita. Jalan dakwah ditempuh sampai kemudian Islam sampai kepada kita. Nah, kunci dari tadi yang kami sampaikan adalah bahwa untuk menapaki jalan-jalan kebaikan itu dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita sudah pergi dari kuntum kan. Metodenya pakai angka-angka, ngoding hari pertama kepala panas, kuping panas. Ya. Terus Abu juga sampaikan kalau mau pulang silakan, pesantren ini nggak dijaga oleh pasukan penjaga dan tidak punya gerbang mewah yang dijaga, dengan begitu kita silakan pulang aja. Tapi Sulawesi jauh 3 juta. Maka kalau misalnya merangkai alasan untuk bisa pulang, sebenarnya kita sanggup. Bagi orang yang merangkai alasan untuk bisa lari dari kenyataan itu akan bertemu penyesalan di akhir perjalanan. Tapi kalau dia bisa merangkai tindakan, maka dia bertemu kesuksesan dan ceritanya begitu manis. Sekalipun ada suka duka, begitulah cerita hidup. Kalau suka semua, surga namanya. Ini dunia. Ladang kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ingin sampaikan kesabaran. Makanya Allah berpesan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ishyi yuriduna wajha. Sabarkan diri bersama dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kenapa Allah suruh kita sabar? Padahal mereka ini orang-orang baik gitu. Harusnya kan sabar sama orang kafir misalnya. Tapi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ya, mengajak orang kepada kebaikan, sabar bersama mereka. Ya, perlu kita tahu manusia itu bukan malaikat. Kadang orang bergabung ke kuntum, kok ada ya musyrif lidahnya setajam silet gitu. Mungkin contohnya, kok ada ya kalau dia ngomong kasar sekali. Dia manusia seperti kita. Yang dia juga sedang proses memperbaiki dirinya. Kok ada ya senyumnya kayak nggak simetris gitu, kayak sinis-sinis gitu ya. Dan seterusnya. Kok ada diam-diam aja kerjanya. Memang dia aslinya pendiam kan, butuh mengenal orang itu nggak satu detik ketemu simpulannya orang ini jahat. Nggak secepat itu. Ya. Makanya sabar dengan segala situasi, karena tidak ada buah bagi kesabaran kecuali kebaikan. Balasannya sempurna. Jadi ada beberapa amalan yang disebutkan. Amalannya itu balasannya di sisi Allah dan tidak ada berapa jumlahnya, termasuk kesabaran dan juga puasa yang kita jalani hari ini. Ya. Sabar ya bersama mereka. Ada saja kadang orang menasihati kita, mungkin kata-katanya di hati kita itu nasihatnya lurus tapi bengkok. Pas ketemu saya, kenapa? Kata-katanya saya tidak suka gitu. Tapi kan ada dalam Al-Quran disebutkan suatu hari nanti kita akan berpikir sebenarnya kata dia dulu betul, cuma saya sombong memang sama dia. Ya. Jadi sabar bersama mereka. Ya,
Mereka akan meminta kita ke sana ke sini. Misal kalau yang sudah jadi musyrif ya, atau jadi pengurus itu, kami nggak terlalu tahu bebannya, tapi kami pernah punya pengalaman berorganisasi itu seperti apa. Tuntutan atasan kadang melebihi kapasitas diri kita. Ya, idealisme di atas rata-rata, kita dipaksa bekerja. Tapi itulah memang caranya kadang Allah memberikan kepada kita jalan untuk menakar. Sebenarnya kadang kita mampu, hanya kita kurang semangat saja. Seperti itu. Ya, makanya kita perlu kesabaran di tempat ini. Perlu tidak lagi mengeluarkan keluhan-keluhan kita. Ya, silakan meneruskan perjalanan. Dan kita berharap kitalah yang kemudian menjadi penerus dan pembagi warisan Nabi ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saya senang ada di sini karena asalnya dari hampir seluruh Indonesia. Kalau di tempat kami berbicara hanya 17 kabupaten kota, satu provinsi. Ini satu Indonesia nih. Jadi pulang membawa Al-Quran sebagai warisan Nabi dan hadisnya kemudian disampaikan kepada manusia. Disampaikan kepada orang-orang. Jadi pulang kampungnya kita jangan menambah porsi makan di rumah saja. Rindu masakan ibu. Jadi yang bertambah hanya porsi masakan ibu aja. Atau menambah jumlah tongkor anak muda di lorong-lorong. Gak seperti itu. Ya. Kita pastikan kita adalah jawaban untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Kita dipastikan kita pulang membawa biasan-biasan cahaya. Seperti purnama yang disebutkan para penyair. Pernah kalian melihat purnama di malam hari ketika awan-awan tersingkap dan orang-orang mampu mengambil satu jalan di bawah sinarnya? Itulah yang disebutkan sebagai pembawa-pembawa kebaikan. Karena Nabi menyebutkan bahwa keutamaan orang-orang berilmu dengan ahli ibadah di antara kalian adalah seperti keutamaan saya dan orang-orang paling rendah ibadahnya di antara kalian. Ya. Dan di negeri kita Indonesia dan semua tempat bumi tidak cukup satu purnama seperti bumi. Butuh banyak sekali cahaya. Butuh banyak sekali purnama untuk bisa menerangi kehidupan manusia. Maka pastikan kita kalau tidak mampu menjadi purnama, ambillah jalan di bawah purnama agar tidak tersesat. Atau paling maksimalnya, jangan menjadi orang yang seperti menjadi tumpukan-tumpukan awan di bawah sinarnya sampai orang-orang tersesat. Atau yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan adalah menjadi angin yang meniup awan-awan yang datang sehingga kepada purnama yang sedang bersinar itu. Ya. Maka pulanglah ya dengan membawa warisan ini untuk kita bagi kepada sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, agar mereka mendapatkan petunjuk sama seperti kita. Dan kita pastikan warisan ini kita wariskan dan menjadi warisan bagi warisan orang berikutnya. Jadi purnama yang kita bisa hadirkan di tengah-tengah orang, kita ambil purnama baru, ciptakan purnama baru. Ketika kita meninggal ada purnama yang telah bersinar setelah kita tinggalkan. Sebagaimana para ulama, nama mereka telah ada tutup usia di masa lalu, tapi kebesaran namanya, keharumannya sampai ini masih kita dengarkan. Tidakkah kita ingin seperti itu? Maka mari mengambil jalan bersama orang-orang yang meniti ya jalan pembagi warisan Nabi SAW. Dan pastikan kita tidak pergi dari bumi ini sebelum meninggalkan warisan berupa membagi ilmu dari Nabi SAW. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terlalu menggurui kesannya. Kami masih terlalu kecil untuk itu nampaknya. Kami cukupkan. Bila ada salah-salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.